harus ketutupan katanya gitu. Loh kok cepet banget, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, sampai kita tuh ganti celana tuh nggak ganti di wardrobe, gantinya di WC belakang backstage, belakang panggung. Bingung lah aku nih kenapa ya, kan aku taunya aku tuh nomor 4 terakhir. Terus ya udah, ini kan maju lagi kan, maju kan untuk apa sih namanya, kayak untuk apa sih namanya, kayak urutan tampil. Itu alhamdulillahnya aku udah minum loh, tapi di atas panggung aku minum, karena ada kan jeda-jeda host buat ngomong kan, ini ya peserta satu ini gitu kan, ada kan. Nah itu aku minum di situ di atas panggung. Terus aku mati mah, aku kayak mana ini, aku udah bingung aja itu. Ya Allah, ternyata aku pertama. Nah, mampus nggak? Setelah aku tahu aku pertama, aku langsung minum di atas panggung. Minum aku kan. Terus aku tuh rasa mau ngakak, mau ketawa, mau nangis, sumpah ya Allah. Kurang ajar rundown itu, kataku gitu kan. Kurang ajar, rundown itu punya siapa ya Allah, nggak ada pandai-pandainya, aku bilang. Diem, aku diem. Terus mungkin karena aku kepikiran, terus aku begah banget itu, kayak nasi itu penuh banget di dalam perut aku tuh, di dalam perut aku kayak belum nyampe gitu loh. Itu kali belum setengah jam loh itu jeda waktunya. Terus ya udah, aku nyanyi. Aku nyanyi. Terus setelah nyanyi kan break ya, iklan. Terus Mae datengin aku. Kau buruk kali nampil malam ini, kata Mae gitu kan. Aduh, deg-degan dong aku. Terus ya udah. Terus Irfan nanya, kok kamu kayak nggak kayak biasanya gitu kan. Terus nggak apa-apa, kamu nggak kenapa-napa kan, kata gitu kan. Terus aku bilang iya nggak apa-apa. Kenapa, bilang aja, cerita sini sama aku, katanya gitu. Terus aku ceritalah, cerita aku. Sebenarnya tadi sebelum nyanyi aku makan pecel lele. Aku makan pecel lele. Hah, kok bisa, katanya gitu kan. Kok bisa makan, katanya gitu. Terus aku cerita lah kan, cerita yang aku ceritain ke Mak itu, aku ceritain dulu AA. Nah, terus dia ngakak sejadi-jadinya Irfan, ngakak banget itu. Mae posisinya udah di belakang panggung, udah di tempat duduknya kan, jadi yang cerita itu cuma aku sama Irfan aja. Dah, soalnya aku lihat di rundown nama aku tuh nomor 4 terakhir, kukira nomor terakhir, karena aku udah lapar banget, aku minta tolong Om Haji beliin pecel lele, aku bilang gitu. Oh, terus dia ketawa ngakak banget sama ampela-ampelanya. Terus setelah aku bilang sama ampela-ampelanya tuh, dia ngakak sejadi-jadi sampai duduk-duduk. Nah, dah kan. Terus pas Mae komentar, barulah coba Rara jelasin, kata Irfan kan. Ya udah aku jelasin kan, jelasin. Ya mau gimana, namanya juga itu. Tapi sih salah aku sih, kenapa nggak dari siang aku makan, soalnya aku kan ada latihan koreo, terus aku nggak bisa makan, soalnya kan latihan koreo aku takut nanti muntah. Terus ada recording juga buat penampilan selanjutnya, makanya aku nggak makan. Emang itu dari pagi pokoknya aku nggak makan, cuma minum aja, minum lohanko, terus minum air cengkeh aja, itu aja. Mungkin karena aku lapar, soalnya semalam malam ini, besoknya aku tampil, malam ini tuh aku juga nggak makan gara-gara kemalaman. Jadi sisa pecelnya gimana, udah dikit banget loh itu, empelannya aja tinggal setusuk tuh kan ada 3, itu tinggal 1 ampelanya. Aku beli tuh 4 tusuk, 4 tusuk apa 6 tusuk ya. Nah tinggal satu ampela aja, saking laparnya aku. Sebenarnya bukan pecel lele, pecel ayam, aku tuh makannya ayam. Jadi inget momen terengakak. Makanya Mak bilang kayaknya ampelannya masih nyangkut di leher, itu bener banget.
trauma nggak sama ampela? Nggak. Karena buset sampai 6 tusuk. Iya, saking sukanya aku sama ampela tuh gitu. Ayamnya aja nggak aku makan-makan loh. Paling cuma secuil 2 cuil aja. Secubit gitu-gitu aja. Tapi yang aku makanin ampelanya. Nasinya aja nggak terlalu aku makanin karena memang fokus. Karena kan aku kan kalau apapun harus fokus sama satu. Nggak bisa terbagi-bagi fokusnya. Jadi kalau makan nasi, lauknya tuh ya memang harus, kalau nggak ampelanya dulu ya ayamnya dulu gitu. Jadi nggak bisa digabung ya, ampela ayam digabung. Ampelanya cute, your favorite, cute. Aku nyanyi nggak jadi-jadi nih. Masih bagus sebenarnya, Rasul kurang maksimal aja, aja maklum kok. Itu asli kan. Ya mau gimana? Itu nada tinggi aku astaga sampai kecetit-cetit, astagfirullah, sumpah itu aku malu banget. Malu semalu-malunya itu. Aku tuh sebenarnya nggak mau cerita, tapi nyuruh terus kan, ya udahlah aku cerita aja deh gitu. Tapi untungnya aku cerita, jadi nggak dimarahin. Internal of me. Cek nada. Jadi gitu guys. Makanya aku makin kesini kalau mau nyanyi aku nggak mau makan dulu. Tapi nggak masalah, 1 out of performance banding 1000 penampilan terbaik 1000. Masa aku nampil belum sampai 1000 deh. Udah nyampe belum sih 1000 belum deh kayaknya. Buat jaga-jaga ya deh. Iya. Jadi banyakin minum aja. Minumnya juga air hangat. Takut soalnya. Kayak kejadian ampela itu kan. Gara-gara countdown, gara-gara kertas rundown itu loh. Akhirnya nomor 4. Pokoknya nomor 1. Kan bisa lah ditahan sejam 2 jam buat makan. Bagiku yang tidak bisa dilupakan sama kompetisi perjuangan saat sakit tapi memberikan yang terbaik. Itu karena aku nggak makan. Terus aku tuh dikasih, pas aku sakit tuh aku sadar banget aku dikasih peresan jeruk nipis sama garam kalau nggak salah. Sebelum aku makin sakit. Terus aku dikasih obat sama nih teh gotik. Kok kecil banget ya? Ya nggak sih? Cerita-cerita aja kak. Ya udahlah aku cerita aja ya. Kayaknya banyak kali nih orang yang tengok aku kalau aku cerita. Nggak kecil kan? Nggak aman loh. Lanjut aja kak ceritanya. Jadi gitulah pokoknya. Terus setelah aku dikasih obat, jadi ceritanya tuh pas JR. Kalian pasti belum banyak yang tahu ini. Pas JR tuh aku emang udah ngerasa ada yang sakit di perut aku. Tapi menurut aku normal sih karena ya sakit perut biasa aja gitu kan udah biasa lah gitu. Nah, terus pas aku JR nyanyi Badai Fitnah,
itu ada kendala. Kendalanya tuh senar drum bolong, jebol. Jadi aku nunggu dulu selama setengah jam lah kalau nggak salah. Setengah jam aku nunggu. Di situ aku makin sakit perutnya. Aku minumin obat mah itu 3 biji. Karena makin sakit kan. Pertama sebiji dulu. Terus aku iniin setengah jam nggak berhasil. Terus aku minum 2 lagi. Minum 2. Nggak, makin sakit, makin parah. Terus aku make up. Nah, make up itu aku udah bener-bener nggak tahan lagi. Ya ampun, kayak berasa nggak tau lah, pokoknya sakit banget sampai ke ubun-ubun sakitnya tuh. Terus aku minumin lagi obat mah itu 2 tablet. Jadi total tuh 5 aku minum. 5 apa 6 ya? Lupa aku. 5 apa 6 gitu. Karena biasanya aku kalau sakit perut tuh diminumin obat mah aja udah selesai gitu loh. Karena bukan cuma sekali sih aku sakit perut begitu. Adalah sering lah. Maksudnya berapa bulan sekali gitu sakit gitu. Obatnya tuh sih ada, ibunya Rara kan punya obatnya, tapi aku nggak pegang, jadi aku minum obat mah aja. Nah kalau obat mah itu biasanya proses penyembuhannya tuh agak sedikit lama dibanding obat yang ibunya Rara kasih gitu. Pas ngegerol sakit nggak nariknya? Gak tau, kalau udah di atas panggung tuh aku udah lupa semua. Entahlah, nggak ngerti. Aku itu juga bingung mau ngejelasinnya tuh gimana. Dibilang sakit ya sakit, dibilang pusing ya pusing, dibilang fokus ya gimana. Gak tau, nggak ngerti. Namanya juga panggung ajaib ya, Ra. Iya. Nah, terus setelah aku selesai nyanyi, nggak tahu kenapa aku tuh kayak berasa ada kekuatan tersembunyi gitu loh. Ya nggak sih? Jadi pas aku nyanyi tuh, walaupun aku sakit tapi kayak ada mungkin ada hal yang buat aku bisa kuat gitu. Aku juga nggak tahu, nggak ngerti. Waktu Karara nyanyi Selalu Milikmu itu di DA4 gimana rasanya? Nah itu udah bener-bener nggak kuat banget karena pengaruh obat. Terus juga aku juga lagi radang. Terus baju aku tuh melorot. Mungkin pas aku nyanyi Badai Fitnah itu banyak orang yang doain kali ya. Banyak orang yang doain. Terus banyak yang semangatin juga. Allah yang kasih kuat ya. Benar. Terus pas di belakang panggung aku minta sama Allah jadi kayak gini. Ya Allah, apapun yang terjadi di atas panggung aku udah ikhlas gitu kan. Udah ikhlas gitu. Terus apa ya? Ya aku ngerasa kayak ya udahlah, aku ikhlas aja gitu. Aku minta tolong, minta mohon bantuannya gitu. Mohon bantuanmu ya Allah, kalau emang rezekiku ada di sini, kalau memang kekuatanku ada di sini ya aku minta tolong dilancarkan. Walaupun aku sakit, aku mohon untuk dilancarkanlah segala urusanku gitu kan. Nggak banyak lah waktunya ya Allah, paling cuma 5 menit, 6 menit, aku bilang gitu. Terus pas setelah nyanyi tuh badan aku kayak pengen jatuh tapi masih kuat, masih kayak masih ayo gitu, ayo. Jadi dalam hati kecil aku tuh kayak ayo bisa gitu, ayo kuat gitu. Dan alhamdulillah untungnya aku dikasih kursi. Nah, aku duduk di situ, aku nahan perut aku yang melintir-lintir, aduh.
Aku nggak ngerti deh ngebayangin sakitnya itu gimana. Tapi aku harap kalian tahu. Iya, itu makanya balik kesulitan pas dari kemudahan. Untungnya waktu 7 sumur langsung ada kursi. Sebenarnya sih aku ditanya dulu kan, kamu kuat nggak berdiri gitu. Aku kuat kok, bilang gitu kan. Terus FD bilang, kalau nggak kuat kita sediain kursi, katanya gitu. Udah nggak apa-apa. Nah untuk ngakalinnya kata FD tuh dibilang begini, tim kreatif katanya minta kamu pakai kursi aja, tapi dijadiin kayak treatment juga gitu loh. Jadi kamu bisa duduk berdiri sesuka kamu lah, katanya gitu. Aku aja itu nggak GR loh, GR sih, tapi GR-nya di belakang panggung. Karena memang aku nyampe studio tuh udah sore banget, jadi aku juga pas 7 sumur itu nggak sempet latihan. Ya jadi GR-nya yang cuma di belakang panggung itu aja. GR-nya duduk di belakang. Sakitnya kayak PMS gitu. Kalau sakit PMS gimana? Sumpah kalau sakit PMS aku nggak akan sebegitu. Apa sakitnya kayak mau lahiran, Kak? Gila, kau nanya pula sama aku lahiran. Aku mana tahu lah, belum tahu. Aku belum pernah merasakan lahiran tuh kayak mana. Tanya pula kau sakit lahiran. Ini bunyi apa sih? Gila kalian ya. Iya itu makanya. Terus nyanyilah aku kan, nyanyi. Ada sih sempat latihan sekali, cuma pengen masukin improve yang unsur kedaerahan itu aja sih. Kayak tembang-tembang itu aja. Ngakak kayak lahiran padahal dia belum nikah. Nah itu dia makanya. Jadi aku pengen cerita. Pas bulan November waktu itu. 2019. Kan aku masuk rumah sakit, tapi kalian kan gak ada yang tahu ya. Ini aku ceritain karena kejadian udah lama banget kan. Terus aku tahu. Wah, kau nggak akan tahu. Udah mulai sedih jadi buyar. Ya itulah pokoknya aku sakit, terus kalian gak ada yang tahu, terus pas 10 November. Enggak, enggak 10 November. Iya ya, 10 November ya? Ah. Iya, malam. Nah, iya yang aku setelah ini sama Joshua. Setelah aku datang ke studio sama Joshua. Yang aku pakai baju putih. Itu pulangnya gak tau belum lahir. Nah, jadi sorenya itu aku tuh udah sakit pinggang bagian belakang. Tapi aku biasa aja karena kan ya paling mau ini kan mau datang bulan biasanya kan juga begitu. Tapi ini kayak beda aja gitu sakitnya kayak nusuk-nusuk gitu. Terus ini apa? Pas jam nggak jadi, nggak jadi. Ini terlalu nggak jadi udah. Nggak usah. Baper ntar. Udahlah. Ih penasaran Kak. Ya intinya yakin mau lanjut. Nanggung. Nyanyi aja yuk.
Gimana mulu? Bangke ayu tampol kok ya. Ceritanya jangan setengah-setengah. Ya pokoknya aku di lab lah, di apa sih ini? Ya di tes lab. Apa sih? Benar ya? Di lab gitulah. Bubar. Jadi ya intinya tuh kalau sakitku nggak sembuh, aku mau dikawinin. Aku mau dikawinin. Dah, itu aja. Sakit apa itu, Kak? Sakit hati. Astagfirullah, aku masih ngakak. Ayo lanjut. Ya, pokoknya gitulah. Bila perlu sampai subuh. Dikawinin sama siapa, Kak? Adalah. Nyanyi yuk, yuk kita nyanyi yuk. Please jangan ingin masa lalu. Ada tuh calonnya pada waktu itu. Jomblo mau dikawinin. Ya kan pada waktu itu. Sekarang kan Alemong. Yang inget siapa, yang disalahin siapa. Ah gitulah pokoknya.